Bismillahirrahmanirrahim. Penampilannya itu meyakinkan. Yang pertama penampilannya meyakinkan, kata-katanya itu Masya Allah super, bisa diterima oleh orang. Tapi yang kedua penampilannya itu ya mungkin ya fuqara, dari kalangan fuqara. Itu kan ya kita bisa membayangkan seperti apa untuk di zaman ini atau di zaman dulu, wallahu alam lebih lagi dibandingkan dengan sekarang ini. Orang yang nggak akan dianggap oleh orang, nggak akan dianggap. Tapi ternyata Nabi tahu bahwa orang ini ternyata lebih baik dibandingkan dibandingkan dengan bumi ini isinya seperti yang pertama tadi, 1 banding berapa juta, berapa miliar gitu, sepenuh bumi itu. Karena di situ memiliki sifat rujulah, meskipun tidak disebutkan siapa orang itu, tapi Nabi pasti tahu siapa orang itu dan kualitasnya seperti apa. Dan salah satu indikatornya adalah ada idhofahnya di situ al-muslimin, kan gitu, min fuqara'il muslimin, min fuqara'il muslimin. Maka keislaman seseorang, keimanan seseorang itu sangat-sangat menjadi penentu. Karena makna Islam itu kan Masya Allah ya, nyerah lah ibaratnya kan gitu. Saya muslim itu saya menyerah sama Allah, kita sudah nyerah sama Allah, mau diapakan saya sudah terserah. Dan kita nurut semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan dengan keislaman itu ternyata menjadi sebuah indikator yang begitu mahal, bahwa meskipun kondisinya itu ya menurut orang tidak meyakinkan, tapi kata Nabi, khairun min mil'il ardi min mithliha, lebih baik dibandingkan dengan sepenuh bumi itu berisi orang macam yang pertama tadi. Karena ada sifat rujulah, sifat rujulah. Kemudian kama tatajalla fi a'malihi wa fi adwari hayatihi, fa hayatuhu kulluha silsilatun min mazahiri rujul al-haqqa wal butulatul al-fadhah. Kalau kita melihat bagaimana dan kita membaca bagaimana para sahabat, orang-orang terbaik itu, orang-orang terbaik yang mereka memiliki sifat-sifat rujulah, maka di dalamnya ada imanun la tuza'zi'uhu syada'id. Kenapa sampai mereka itu menjadi orang-orang yang istimewa? Menjadi orang-orang yang istimewa karena ada imanun la tuza'zi'uhu syada'id. Ada keimanan yang tidak tergoyahkan dengan kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat buruk, kondisi kekurangan. Imannya tetap menancap dengan kokoh dan tidak tergoyahkan dengan apapun. Wasabrun 'alal makarih, dan sabar terhadap kondisi yang tidak disukai. Wa amalun daibun fi nusratil haq, dan amalan yang terus selalu dilakukan untuk menolong kebenaran ini, untuk menolong al-haq, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wahiyamun bima'alil umur, dan selalu yang dibayangkan, diinginkan itu adalah perkara-perkara yang tinggi, memiliki nilai yang tinggi.
selalu yang dilakukan, selalu yang selalu diusahakan untuk selalu dilakukan itu adalah perkara-perkara yang memiliki nilainya itu tinggi. Wa tarafu'an safasifiha, dan selalu meninggalkan dari safasih al-umur, perkara yang sia-sia. Hatta idza qabadahu Allahu ilaihi lam yatruk tharwatan, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut ruhnya itu, tidak meninggalkan tharwah. Tharwah itu seperti demonstrasi lah, ketika memimpin misalkan, atau ketika menjadi seorang pemimpin, setelah itu nggak ada yang ngomongin tentang jeleknya. Atau ketika sedang memimpin ya nggak ada yang mendemo. Kalau ada yang misalkan ada yang memberikan saran atau nggak setuju, itu hal yang biasa. Lawong siapa? Ketika Abu Bakar ingin menyerang orang-orang murtad. Orang-orang murtad yang mereka murtadnya itu disebabkan apa? Tidak mau membayar zakat saja. Gak mau membayar zakat. Tapi Abu Bakar memberikan keputusan mereka harus diperangi. Apa sikap Umar? Gak setuju. Gak setuju. Bahkan Umar mengatakan mereka kan masih tetap sholat, mereka masih puasa, mereka masih haji, cuma mereka nggak mau membayar zakat. Tapi Abu Bakar tetap sesuai dengan komitmennya, mereka akan diperangi. Dan ternyata Umar pun tetap ikut perang juga. Umar tetap ikut perang. Ya nggak apa-apa, nggak setuju ya nggak masalah. Tapi nggak sampai kemudian meninggalkan ada tharwah. Banyak yang demo, banyak yang banyak gejolak seperti itu. Nah itu baru sifat baru sifat yang memiliki ada rujulah di dalamnya. Maka itu benar-benar kita harus berusaha untuk mencarinya. Di antara kisahnya, dan di sini disebutkan tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitu banyak tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang kepemimpinan beliau, tentang kepribadian beliau, dan tentang rujulah beliau, bahkan di antaranya dikatakan di sini bahwa Umar bin Khattab mengatakan dalam salah satu khutbah beliau, ayyuhan nas, innahu wallahi ma fikum ahadun aqwa indi minad dha'if hatta akhudhal haqqa lahu wala ad'afu indi minal qawi hatta akhudhal haqqa lahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu berusaha menjaga atau mencari yang atau yura'i fil haqqi kabiran, selalu menjaga di situ kebenaran, mencari yang paling benar di situ. Sampai Umar mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu wallahi ma fikum ahadun aqwa indi minad dha'if. Sungguhnya demi Allah, tidaklah di antara kalian ada seorang yang paling kuat dibandingkan dengan aku, kata Umar, sampai aku akan mengambil darinya kebenaran itu. Meskipun ada orang yang lebih kuat dariku,
di antara kalian dan orang itu ada kebenaran di dalamnya, pasti akan aku ambil kebenaran itu. Sampai Umar bin Khattab tidak segan untuk mengambil dari orang yang mungkin lebih lemah daripada lebih kuat dibandingkan dengan Umar. Ada orang yang lebih kuat, Umar akan tetap mengambilnya. Umar akan tetap mengambilnya. Padahal Umar pun juga kekuatannya sudah luar biasa ketika berbicara, kemudian yang dari belakang gunung itu sudah kedengaran, bahkan yang nggak terlihat pun juga sudah takut gitu. Ya kalau kita takut dengan yang nggak kelihatan malahan gitu. Nah, Umar yang nggak kelihatannya takut sama Umar, bahkan ketika berpapasan setan akan cari jalan yang lain kok malahan. Kalau kita berani Pak lewat lorongan ini Pak, malah jalan lain. Itu Umar tidak peduli dengan itu. Ada yang lebih kuat, Umar akan ambil perkataan itu meskipun ya Umar lebih lemah dibandingkan dengan orang itu. Kemudian beliau wala ad'af indi minal qawi hatta akhudhal haqqa lahu. Begitu juga yang lebih lemah dari saya, ketika orang itu benar pasti akan aku ambil perkataannya. Dan rujulah, di antara sifat rujulah itu dia selalu mencari kebenaran. Kalau melihat dari itu, dia yang dilihat itu adalah al-haq. Yang dilihat itu adalah al-haq, bukan siapa. Makanya ada perkataan hikmah itu unzur ma qala wala tanzur man qala, kan gitu. Unzur ma qala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Wa yantiqu bil jumal fi wasfi rujulati fatajri majral amsal kana yaqul yu'jibuni min ar-rajul idza sima khasafan an yaqula la bimil'i fi. Dan orang yang memiliki sifat rujulah diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika berbicara yantiqu bil jumal fi wasfi rujula fatajri majral amthal. Dan ketika berbicara itu seakan-akan pembicara kata-katanya itu, kalimatnya itu adalah yu'jibuni bil jumal yu'jibuni minar rajul idza sima khasafan an yaqula la bimil'i fihi. Saya itu kagum, mengatakan saya itu kagum dari seorang yang idza sima khasafan, kalau dia itu dalam kondisinya itu rendah, akan tetapi dia memiliki kata-kata yang benar. Orang-orang lain itu mereka tidak menganggapnya, tapi ternyata Umar seakan-akan mengatakan yu'jibuni, oh perkataannya itu justru yang mengagumkan saya, meskipun orang-orang tidak memperhatikannya, orang-orang tidak menganggapnya, tidak pernah menganggap itu, bahkan meremehkan, merendahkan orang-orang seperti itu. Tapi ketika di dalamnya ada al-haq, maka itu yang akan diambil, itu yang akan diambil. Dan juga Umar bin Khattab wa yad'ul khutat litamrinil wulati 'ala ar-rujulah fayaktub ilaihim ij'alun nas fil haqqi sawa. Dan membuat ketentuan litamrinil wulati 'ala ar-rujulah, untuk mengajari para pemimpin agar memiliki sifat rujulah. Kemudian Umar menuliskan surat kepada mereka, para pemimpin itu, ij'alun nas fil haqqi sawa, jadikanlah manusia itu dalam kebenaran itu sama posisinya. Qaribuhum kaba'idihim wa ba'iduhum kaqaribihim.
eh, yang dekat itu sama seperti halnya yang jauh. Yang dekat sama seperti halnya yang jauh. Yang dekat diperhatikan, yang jauh pun juga diperhatikan. Atau yang memiliki kerabat ataupun yang tidak memiliki kerabat atau yang bukan kerabat, selama di situ dalam kebenaran maka disamakan. Tidak boleh dibeda-bedakan meskipun itu adalah kerabat misalnya atau bukan kerabat. Wa ba'iduhum kaqaribihim, yang bukan kerabat seperti halnya kerabat, pokoknya dijadikan yang sama. Iyyakum warrisya, hati-hati kalian dengan ar-risya. Risya itu riswah, suap. Wal hukma bil hawa, dan berhukum sesuai dengan hawa nafsunya. Wa an ta'khudhun nasa 'indal ghadab, dan menghakimi atau mengambil perkataan manusia, atau ya tadi menghakimi dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah, makanya seorang hakim itu la yaqdil qadhi hina yaqdi wa huwa yaghdab. Gak boleh seorang hakim, seorang qadhi ketika menghakimi itu kondisinya sedang marah. Gak boleh, harus tenang. Bahkan la yaqdil qadhi hina yaqdi wa huwa ja'i'. Ketika sedang lapar pun juga jangan memberikan hukuman atau memutuskan ketika kondisinya sedang lapar, karena nggak bisa fokus gitu, nggak bisa fokus. Makanya harus benar-benar bisa lurus. Nah, untuk bisa lurus itu ya hindari hal yang memang di situ bisa memalingkan dari fokusnya itu. Kemudian anna quwwatal khuluq fawqa mazahiril ilmi. Tentang sifat rujulah yang tadi, bahwa sifat rujulah itu tentang yang dua itu, a'maluhu fadilah dan akhlaknya hasanah. Akhlaknya yang baik, amal yang baik dan akhlaknya yang baik. Bahwa anna quwwatal khuluq fawqa mazahiril ilmi, kekuatan akhlak itu harus berada di atas mazahiril ilmi. Mazahiril ilmi, kekuatan akhlaknya itu harus lebih berada di atasnya dibandingkan dengan mazhar al-ilmu. Apa makna mazhar ilmu itu? Ya, apa ya? Secara fisik gitu, tampak gitu. Nah, seperti misalkan seorang yang memiliki ilmu, akhlaknya itu harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan penampilannya. Nggak perlu kemudian harus misalkan pakai yang pakaiannya itu menampakkan bahwa ini tuh pakaian ahli ilmu seperti ini, tapi ternyata akhlaknya tidak ada. Akhlak terlebih dahulu yang didahulukan, yang dikedepankan dibandingkan dengan mazharnya, penampilan fisiknya itu yang harus dikedepankan. Wa quwwatul i'tiqad fil haqqi fawqa an-nazariyatil falsafiyyah wal madzahibil ilmiyah. Dan kekuatan akidah, keyakinan yang benar itu harus berada di atas nazariyat, teori-teori. Jangan hanya sekedar teori, misalkan punya kolek ilmunya itu begitu banyak, belajarnya itu masya Allah luar biasa, tapi hanya sekedar dijadikan koleksi, menjadi kolektor ilmu. Tapi secara
keyakinannya kurang kuat, akidahnya belum kuat. Itu jangan sampai seperti itu, karena i'tiqad, akidahnya itu harus yang berada di paling puncak dibandingkan dengan nazariyat. Apalagi yang di situ teori-teori filsafat dan lain sebagainya. Itu harus ditaruh di paling bawah. Akidah itu yang harus diletakkan di atas. Kemudian di dalam sifat rujulah, yang tadi disebutkan bahwa dalam rujulah itu memerlukan pengorbanan, membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan yang semua itu didasarkan dalam syariat ini. Makanya dikatakan ya lahu min dinin law kana lahu rijal. Ketika melihat kondisi sekarang ini, yang para pemuda, para laki-laki, mereka secara tampilannya laki-laki luar biasa, akan tetapi agamanya kurang. Bahkan sampai sekarang ini sering kita melihat agama jadi candaan, agama jadi olok-olokan, sehingga ada yang mengatakan ya lahu min dinin law kana lahu rijal. Kalau sekiranya agama ini punya para rijal, kalau agama ini punya para rijal yang mereka membela agama ini dengan sekuat yang mereka miliki, bahkan mereka akan berkorban dengan dirinya, jiwanya, hartanya, waktunya, dan semuanya. Ya lahu min dinin law kana lahu rijal. Kalau agama ini punya para rijal seperti itu, pastilah agama ini tidak akan diolok-olok. Ketika ada orang-orang yang teguh dengan agamanya, bahkan tidak segan-segan untuk atau tegas ketika ada orang-orang yang mengolok-olok itu, pasti akan terlihat izzahnya itu begitu luar biasa. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan kami ini dulu mazilna a'izza, kami ini terus memiliki izzah, memiliki wibawa ketika Umar masih hidup. Kami ini memiliki wibawa, gak ada orang yang macam-macam. Kalau sekarang subhanallah, begitu banyak orang yang mengolok-olok karena nggak ada sosok yang memang di situ memiliki izzah yang begitu besar. Banyak para laki-laki tapi fungsinya tidak banyak di situ dalam agama ini. Tapi masya Allah, satu Umar saja bisa memberikan kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bahkan nggak ada yang berani untuk mengolok-olok. Makanya kita butuh orang-orang seperti itu. Tapi ketika orang berusaha untuk memiliki sifat rujulah, pasti Allah akan uji. Karena tadi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Karena kita lihat misalkan para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul itu, mereka para rijal, mereka diuji dengan ujian yang begitu besar. Nabi Yusuf dijual wabi'a bithamanin bakhs, dijual dengan harga yang sangat murah. Kemudian walabitha fi sijni bid'a sinin, dikurung di dalam penjara beberapa tahun. Kemudian Nabi Zakaria wa nusyira bil minsyar, Nabi Zakaria dibelah, dibunuh oleh Bani Israel karena memiliki sifat rujulah itu.
Kemudian juga Nabi Yahya disembelih oleh Bani Israel. Dan semua para nabi, bahkan Rasulullah SAW pun juga diuji dengan ujian yang begitu luar biasa. Fisik pun juga mendapatkan ujian itu, bahkan bukan hanya fisik, hinaan, dihina dengan al-junun, sahir. Maka siap-siap kalau kita berusaha ingin menjadi seorang rajul, memiliki sifat rujulah, pasti Allah akan uji. Makanya di surat Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira mereka kemudian dibiarkan begitu saja dan mereka tidak diuji? Allah uji mereka agar fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin, agar terlihat mana orang-orang yang jujur dengan mana orang yang bohong. Maka siap-siap dengan ujian itu. Dan diantaranya juga yang diuji adalah Khubayb bin Adi. Di dalam Riyadhus Shalihin, dalam Riyadhus Shalihin bab Karamatul Auliya disebutkan hadis yang cukup panjang ketika ketika Nabi mengutus 10 orang itu, kemudian akhirnya 10 orang itu ditawan oleh Banu Lihyan, kemudian dibunuh, tawanan itu dibunuh. Dan diantaranya adalah Khubayb bin Adi ditawan, kemudian mau dibunuh, dan dibunuhnya pun juga sangat mengerikan. Disalib. Bahkan Khubayb bin Adi itu adalah Muslim yang pertama kali disalib, dihukum dengan disalib itu. Karena disalib, kemudian dipanah, dilempari dengan anak panah, dipanahi sampai meninggal. Dan beliau orang yang syahid yang pertama kali disalib itu. Khubayb bin Adi bahkan mengatakan, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shalwin mumazza'i. Saya nggak peduli ketika saya itu dibunuh dalam kondisi muslim, dengan cara apapun, ala ayyi jambin kana fillahi masra'i, selama saya itu masih dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shalwin mumazza'in. Karena semua itu di sisi Allah pasti sudah dicatat. Ketika Allah menghendaki bagaimanapun, Allah sudah mencatat itu. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada setiap awsal, anggota tubuh yang dicabik-cabik itu, anggota tubuh yang dipotong-potong. Karena tadinya Khubayb itu akan dieksekusi dengan dipotong-potong, dimutilasi. Makanya Khubayb mengatakan, wa in yasha yubarik ala awsali shalwin mumazza'i. Semoga dengan Allah, dengan kematian seperti ini, Allah memberikan keberkahan setiap potongan dari anggota tubuh saya. Dan dengan sebelum itu Khubayb meminta, sebelum dieksekusi, Khubayb meminta untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Kemudian berdoa, Allahumma ahsi adadan
Ya Allah, hitunglah jumlah mereka itu, hitunglah jumlah mereka, dan jangan biarkan di antara mereka seorang pun, artinya dibinasakan semuanya. Ketika mendengar doa itu orang kafir itu mereka takut dengan doanya Khubayb itu. Waduh, kok doanya kok begini, doanya kok istilahnya jangan biarkan satu orang pun di antara mereka. Akhirnya nggak jadi dimutilasi, akhirnya dipenteng itu, disalib itu, dan dilempari dengan anak panah, itu. Maka orang-orang yang mereka berusaha untuk menegakkan agama ini dengan baik dan memiliki sifat rujulah di dalam dirinya, pasti akan diuji oleh Allah. Maka siap-siap ketika kita berusaha untuk menjalankan agama ini dengan baik dan berusaha menjadi seorang rojul, maka siap-siap dengan ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Bentuknya mungkin dengan berbagai macam kondisi, dengan berbagai macam kondisi. Kalaulah tidak sama seperti halnya orang-orang seperti itu, orang-orang terbaik itu, tapi pasti Allah akan uji. Dan terkadang ujiannya pun juga bukan hanya dengan sesuatu hal yang nggak disukai, bahkan dengan ujian misalkan memiliki harta, ujian diberikan kemudahan oleh Allah untuk misalkan pekerjaannya itu kok lancar terus, maka segera ingat, kok lancar terus. Karena ada sebagian orang kok pekerjaannya lancar, nggak pernah kesandung apa-apa gitu. Hati-hati. Khawatirnya adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kan itu. Dibombong, biarkan seakan-akan nggak ada apa-apa. Suatu saat nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan lebih mengerikan adalah dengan azab itu. Maka kita perlu terus ingat itu dengan segala macam kondisi kita. Dan perkataan yang begitu luar biasa dari Salahuddin Al-Ayyubi, kaifa adhak wal qudsu asir. Apalagi melihat kondisi sekarang ini, beliau di masanya ketika Al-Quds direnggut, dan menjadi indikatornya adalah bagaimana Al-Quds sekarang, Al-Quds bagaimana. Maka kita perlu melihat itu. Dan kata Salahuddin, kaifa adhak wal qudsu asir, bagaimana saya bisa tertawa sedangkan Al-Quds itu sedang ditawan. Maka kita lihat sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Ridwan di beberapa kajian sebelumnya itu, ya, akan terlihat dengan Al-Quds itu. Maka kita perlu melihat itu. Dan terakhir adalah An-Nusrah di halaman ke-51. An-Nusrah, ada pertolongan atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'ani ar-rujulah nusratu hadzal din was-subut alaihi. Dan di antara makna rujulah, di antara makna rujulah adalah nusratu hadzal din, menolong agama ini, was-subutu alaihi, dan tetap teguh pendiriannya pada agama ini. Maka kita terus berusaha untuk tetap memegang agama ini dengan sebaik mungkin. Kita terus mempelajari agama ini agar kita tetap berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita akan ada sifat rujulah di dalam diri kita. Meskipun kita kondisinya
dianggap aneh mungkin oleh sebagian orang, tapi nggak masalah. Karena justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya kan aneh, gitu, dan akan kembali aneh sebagaimana dulu datang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang aneh itu. Qila, kemudian ditanyakan, wa manil ghuraba, siapa al ghuraba itu? Kemudian Nabi menjawab, qaumun salihun qalilun fi qaumi su'in katsir. Orang-orang yang soleh tapi sedikit jumlahnya pada orang-orang yang atau dalam lingkungan orang-orang yang buruk. Orang-orang solehnya itu orang-orang soleh sedikit dalam lingkungan orang-orang yang mungkin buruk. Semua orang mungkin ya orang-orang yang ngabutan, orang-orangnya tidak baik misalkan. Tapi masih ada orang-orang yang baik, meskipun jumlahnya pun juga sedikit. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, di mana ketika itu banyak orang yang bermaksiat dibandingkan dengan orang-orang yang taat. Sedikit yang taat ketika orang-orang yang banyak sedang bermaksiat. Makanya ada perkataan syair, yusqilunal arda min kathratihim thumma la yughnuna fi amrin jalali. Bumi ini diperberat oleh orang-orang yang mereka bermaksiat yang jumlahnya begitu banyak. Bumi ini sudah semakin berat dengan beban orang-orang yang bermaksiat begitu banyak. Makanya kita pun juga menolong bumi ini dengan kita selalu melakukan ketaatan, maka bumi ini akan semakin ringan. Karena orang-orang yang taat itu pasti akan berusaha memperbaiki bumi, tidak akan pernah merusak. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan kalian merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, tapi berdoalah dengan rasa takut dan tamak. Dalam berdoa itu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah itu akan dekat bagi orang-orang yang muhsin, bahwa orang-orang muhsinin itu pasti akan selalu memperbaiki bumi sehingga bumi ini akan menjadi baik biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang ar-rujulatu fil Quran, rujulah di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.